Halo Sobat One Pride, saya Max Vetino. Kali ini kita ada di debat petarung. Sudah ada di sebelah kanan saya, sang juara di kelas lightweight, Angga the Hitman. Ya. Halo. Dan sebelah kiri saya ada Denny Dava, ya. Kontender yang begitu prospek, sangat skillnya sangat luar biasa. Dan mereka akan berhadapan di tanggal 11 Februari 2023 di Kota Solo. Ya. Dan di Kota Solo artinya ada di tuan rumahnya, ada di Angga nih kali ini ya. Oke, kita langsung saja ya, Angga ya. Kemarin saya udah ngobrol sama Denny Dava mengenai ada statement dari Denny Dava bahwa dia akan membuat Angga KO dengan skill-skillnya juga dengan tendangan-tendangan yang luar biasa. Karena Angga kemarin udah ngelihat bagaimana penampilan dia yang cukup spektakuler ya, menghancurkan lawan-lawannya. Nah, mengenai statement ini, apa tanggapan dari Angga sendiri? Kalau dia mau membuat saya KO ya, ya kita buktikan lah besok malam siapa yang KO nanti. Itu aja sih. Oke, kan kita tahu bahwa waktu kemenangan kemarin membalikkan keadaan ya pada saat lawan Michael Mataheru ya. Michael Mataheru terus dia bisa membalikkan keadaan dan membuat finish dengan ground and pound yang luar biasa. Nah, ground and pound-nya juga ternyata berbahaya dan tangannya cukup panjang. Mengingat kemarin sempat Angga juga sempat mengalami kekalahan dari ground and pound. Ini jadi hal yang berbahaya nih. Bagaimana tanggapan Anda, Angga? Terakhir dari kekalahan yang terakhir saya alami sih, saya banyak belajar. Jadi saya sudah mengantisipasi itu sih, Pak. Karena secara postur mirip nih ya si Bin dengan sama, jadi iya. makanya saya juga dendam-dendamnya sama. Oh gitu ya, dendamnya sama ya. Nah, gimana? Mungkin ditambahkan statement mengenai itu, mengenai kepercayaan diri dari Denny Dava akan membuat KO, ya. It's okay aja kalau dia dendam, asalkan mainnya jangan, kalau mainnya pakai emosi ntar buyar planningnya buyar. Tenang, pengalaman saya tidak emosi. Kamu aja, jaga ya. Nah, ngomong-ngomong soal jaga nanti ada nih kita mau bahas juga ya. Nah, mengenai kemenangan dari Denny Dava ya, dia udah 4 kali win streak, 4 mengalahkan semua lawannya. Apakah udah pantas nih lawan champion kita di kelas lightweight? Di kelas 70 saat ini sih yang paling pantas memang Denny Dava sih. Oh gitu. Belum ya? ada kandidat lain sih. Jadi Angga di sini mengakui bahwa Denny Dava ini pantas ya? Ya, pantas sih. Pantas. Apakah dia sudah menghadapi lawan-lawan terhebat di kelas light? Itu. Saya berpikir Denny Dava ini petarung yang ya lumayan lah menurut saya. Tapi lumayan. Dia belum teruji sih di kelas 70. Kenapa bisa gitu? Karena di kelas 70 kan kayak dulu tuh ada trio Batak kan. Oh, trio Batak. Coba. JK. Hatoropan. Sama satu lagi Hendrik Tarigan. Tapi ya JK kita tahu kan dia ke UFC, Hendrik Tarigan pensiun, tinggal Hatoropan. Ya, Hatoropan dulu aja, coba ngadepin dia. Oh gitu. Saya udah ngalahin dia 2 kali. Oh iya, 2 kali ya? Iya. Oke. Gimana tanggapan dari Denny? Ya kalau misalnya kan pas Mas Angga berhadapan dengan JK dan berhadapan dengan Hatoropan juga yang dulu ya. Itu kan posisi saya tuh masih SMA tuh, masih kecil-kecil. Mungkin kalau masih kecil. Masih kecil maksudnya. Ya, badan umurnya masih kecil. Masih kecil. Dan saya juga masih bermain di amatir dan mungkin kalau saya lihat ya masanya sudah berubah. Oh, masanya. Tiap waktu ada tiap masa ada orangnya gini ya. Iya. Mungkin new. Nah, itu yang membuat saya akan membuktikan kepada orang kalau saya tuh belum habis masanya. Oke. Nah, Denny Dava ini sebagai pembuktian besok. Sebagai pembuktian ya? Iya. Oke, memang ini akan sangat seru sekali sih antara kalian berdua ya. Nah, mengenai perbedaan usia nih, 10 tahun ya, 10 tahun, apakah ini akan menjadi masalah buat Angga sendiri? Karena usia 23 ini lagi prime-nya dia ya, dan dia 4 kali tak terkalahkan membuat mental dia tuh naik. Kalau saya sih, saya menerima fight ini, berarti saya sudah yakin dengan kemampuan dan fisik saya. Di usia saya yang ya lumayan berbeda jauh sama Denny Dava, tapi saya di usia yang sangat prima. Saya benar-benar sangat siap untuk fight ini, jadi saya tidak gentar dengan perbedaan usia. Yang pasti saya lebih berpengalaman. Oke, lebih berpengalaman. Untuk fisik bagaimana mengenai Denny Dava? Apakah fisiknya bisa menandingi fisik dari Angga kira-kira? Saya sih melihat beberapa pertandingan kan dia belum sampai melalui beberapa ronde. Jadi dia hanya finish ronde 1 terus ya kamu ya?
Iya, ronde satu terus. Oke, keren. Tapi saya juga iya. Sama-sama tukang Jadi, ronde satu nih. Apakah maksudnya di sini Angga mau kasih tahu bahwa dia apakah pernah melalui 5 ronde gitu? Iya. Kayak saya kan pernah ketemu Hatoropan 3 ronde, ketemu JK 4 ronde. Saya sudah pernah merasakan selelah apa ronde per ronde gitu. Sebenarnya gini Mas Angga, saya kan kita persiapan itu kalau memang atlet beneran ya, kita persiapannya panjang tuh. Saya selalu persiapan inginnya main panjang, tapi ya dikasih Tuhan kemenang 1 ronde ya saya terima saja. Ya bagus sih, Ya. bagus. Daripada ronde per ronde kan capek. Dan Break jangan sama di finishernya. jangan dipikir juga saya hanya spesialis 3 ronde, spesialis 1 ronde. Ya karena memang orang pada saat menang satu ronde, begitu dia udah masuk comfort zone di situ ya. Begitu dia main 3 atau 5 ronde, dia akan shock kadang-kadang seperti itu ya. Iya. Nah itu yang mungkin mau disampaikan Angga gitu loh. Nah bagaimana tuh? Apakah udah siap nanti mentalnya? Enggak cuma fisik, mentalnya. Karena dia pada saat kita nggak berhasil finish, mental kita akan terganggu di situ. Wah, itu akan menyebabkan kelelahan, kehilangan konsentrasi. Ya pasti saya sangat siap ya, dan juga saya bertanding ini kan bukan hanya di One Pride saja. Saya dulu kan sudah bertanding di amatir ya. Saya sering menang full round. Jadi kalau misalnya main saya cuman bentar itu salah besar. Saya akan buktikan saya bisa 5 ronde. Usianya, mengenai usia yang udah 33 nih, nah dari fisiknya bagaimana tuh? Kalau mengenai usia ya, Dari stamina yang dilihat oleh Denny gitu. Mas Angga kalau misalnya persiapannya bagus, ya nggak masalah umur segitu. Soalnya ayah saya juga fighter MMA dulu, masa prime-nya 42 malah. Oke, berarti Masa emasnya. berarti nggak meremehkan stamina dari Angga nih ya? Iya, berarti saya nggak meremehkan. siap bertarung 5 round artinya nih. bagi Sangat-sangat berdua ya? siap. Oke. Nah, kalau untuk kelemahan dari lawan yang mudah dieksekusi ya, menurut Angga yang ada dalam kelemahan dari Denny Dava nih apa nih? Saya sih lihat skill di ground fight-nya dia ya. Jadi ground fight-nya dia itu masih kayak ya sebenarnya sama sih. Saya juga sabuk putih, tapi saya bukan sabuk putih yang sesungguhnya. Wah, ini Saya bermain jiu-jitsu udah hampir sekitar 15 tahun. 15 tahun, tapi memang sebenarnya udah saya panggil ya. Cuman ini belum sempat aja nih. Iya. Makanya kan besok kita buktikan ronde per ronde. Kita lihat permainan. Ini MMA, bukan kejuaraan amatir seperti boxing, Muay Thai. Ini ada permainan bawah, ini permainan mental. Seperti pertarungan yang benar-benar pertarungan. Oke, siap. Oke. Nah, dari itu kan dianggap bahwa Denny Dava ini lemah di posisi bawah ya. Anggapan Denny gimana? Dan juga kan MMA itu kan bukan hanya main bawah aja. Kita ada pukul, ada tendang loh, ingat. Oh, ingat juga. Saya ini juara Muay Thai 2 kali dunia. Waktu itu saya sempat nonton. Iya, dan nasional 4 kali. Oke, jadi ya kita lihat aja nanti. Wah, udah cukup jelas sih statementnya. Ada tanggapan dari Denny nih? Ini udah juara Malang Melintang. Ya, saya tahu itu ya karena saya kan papa saya juga pelatih kan, saya sering dengar Mas Angga ya. Memang betul apa dikatakannya, tapi kan semangat dan daya juang bisa mengalahkan pengalaman. Wih, luar biasa. Masuk. Nah, statement dari Angga nih untuk Denny Dava gimana? Yang pasti besok pas waktu hari Sabtu besok ya, kita hiburlah masyarakat Solo, Indonesia kita hibur, terutama masyarakat Solo. Saya pengen besok kita benar-benar total dalam fight. Yang pasti kamu jaga kesehatan, jaga mental buat besok fightnya. Siap. Biasa. Nah, udah panas banget. Nah, kalau dari Denny Dava sendiri ya, bagaimana tanggapan dari Denny Dava terkait statement dari Angga ya, bahwa Denny ini harusnya mengerti aturan karena kemarin sempat mau melakukan soccer kick ya, waktu berhadapan dengan Michael kalau nggak salah ya. Sebenarnya gimana tuh? Saya rasa itu kayaknya bukan pelanggaran ya, karena kan itu kan kenanya ke dada. Kalau misalnya kena ke kepala, saya yakin Michael Matthew pasti udah saya lihat paham juga lah. itu bisa kayak sebuah serangan frustasi itu, bro. Gimana tuh? Dia Tolong jelasin, tolong karena dijelaskan. dia dikontrol terus sama Michael.
dia melakukan tendangan, sebenarnya dia tahu, tapi itu kayak saya juga pernah mengalami itu soalnya. Ya. Itu serangan frustasi. Pernah nendang apa bertendang nih? Ya ditendang dong. Untungnya aja nggak kena. Dan Michael melakukan diving. Jadi menurut saya sih kalau kena itu bisa beda acara nanti. Jadi maksudnya Angga bahwa tendangan itu sebenarnya ditujukan untuk ke arah kepala, tapi kenanya ke bahu. Gimana? Gini Maksudnya sih, gimana? menurut saya sih dia tuh nggak mengarahkan kemana-mana. Itu seperti tendangan orang frustasi aja. Jadi kayak aku udah lelah nih. Itulah. Aku tendang aja lah pokoknya lah. Tahu dari mana saya sudah lelah? Ya iyalah, kamu udah di trap, dipukulin, kamu nggak bisa keluar. Nyatanya aja saya pas istirahat ronde aja saya aja masih segar kok. Tahu-tahu udah lempar handuk aja dia yang lelah mungkin. Ya kita lihat aja nanti besok. Kalau kamu melakukan tendangan frustasi, saya hindarin. Nah, tapi jangan sampai terjadi percobaan soccer kick. Walaupun kena atau tidak kena, sebenarnya itu akan berpotensi menjadi suatu diskualifikasi ataupun berbuah kartu kuning ya. Jadi saya harap nanti bertandingnya semuanya kontrol, emosi dan melakukan dengan sportif ya di sini. Nah, kalau untuk kekalahan dari Angga nih, kemarin kan ada 2 kali kekalahan sebelum fight yang sekarang ini ya. Gimana bisa dari kekalahan Angga itu apa yang bisa dipelajari dari Denny Dava untuk mendeteksi kelemahan dari Angga sendiri? Kalau lihat kekalahan Angga ya, mohon maaf nih, dagunya kurang kuat. Terus juga ya ada faktor lain juga, dia kan tidak bermain di kelas lightweight, dia bermain di 65 dan 65. Ada di catchweight di 68 kalau saya nggak salah ya. Itu ya mungkin bukan performa terbaiknya Angga. Jadi saya harap di kelas 70 ini adalah performa terbaiknya Angga dan performa terbaiknya saya. Sama-sama terbaik nih, kita hancur-hancuran. Wih, dong. Oke, ini artinya dua-duanya udah mempersiapkan dengan sematang mungkin ya untuk persiapan besok di hari Sabtu ya. Dengan usia yang begitu jauh lebih muda, bagaimana dari Denny Dava sendiri? Apakah seberapa besar optimisnya untuk menghadapi Angga? Aman-aman aja lah. Soalnya kan saya beberapa kali pertandingan ya lawan-lawan saya banyak yang di atas saya ya umurnya. Jadi nggak masalah juga, aman-aman aja. Nah, gini, kita tahu ya bahwa di MMA ini pada saat usianya 20 biasa mereka baru memulai. Banyak juara MMA yang usianya justru sudah 30 dan matang, justru ada yang di 40 seperti kemarin Glover Teixeira ya. Begitu juga beberapa fighter-fighter kita di OnePlus juga ada yang usia 40 dia juara. Nah, ada istilah bahwa begitu makin berumur 30 itu malah makin matang di MMA. Apa itu mengganggu dari Denny Dava dan apa tanggapan Denny Dava mengenai hal ini? Ya, itu balik ke orangnya lagi. Kalau misalnya orangnya makin naik umur makin disiplin, kalau misalnya orangnya makin naik umur makin nggak jelas itunya. Ini gimana? Apa? Ini gimana? Disiplin nggak nih? Disiplin, saya lihat disiplin. Artinya makin jago dong nanti ini usia 30, makin matang berarti tandanya. Ya, it's okay aja lah, saya juga latihan juga kok terus kok. Artinya udah siap walaupun dia makin matang nggak ada masalah ya. Sangat siap. Dan pengalaman umur bisa kalah sama daya juang dan dan jiwa muda. Daya juang saya juga sangat tinggi. Sangat tinggi. Pasti itu. Tapi benar ya, Angga pernah dengar kan justru usia-usia yang 30-an ini di MMA malah makin matang. Saya lihat sih memang seperti itu sih, Prof. Iya. Jadi semakin orang berumur di atas 30, dia akan semakin menggunakan fighting IQ. Oh, tandanya yang muda belum menggunakan fighting IQ? Tergantung juga sih. Karena kan MMA kan mixed martial art, dia olahraga bela diri campuran. Jadi kadang-kadang dia akan menemukan benar-benar mendapat feel di MMA itu di usia-usia seperti itu sih. Tandanya makin usia, fight IQ makin tinggi. Iya, kayak saya. Dulu saya di sekitar di umur 28 tahun ke bawah sebelum KO dengan Ahong. Bagi saya bertarung MMA itu kalau nggak keluar darah dan pukul-pukulan itu bukan MMA. Oke. Tapi setelah berjalannya waktu dan banyak masukan, saya belajar skill ground, saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu dengan benar, dan itu membantu saya. Oke. Apakah itu berarti Angga mulai kurang ganas? Apakah berarti seperti itu? Saya berpikirnya gini, bukan masalah ganas nggak ganasnya sih. Menang adalah segalanya. Oh, menang adalah segalanya. Oke. Jadi terserah. Mau orang bilang saya
main Smackdown. Orang bilang mau Oke. saya apa? Yang penting menang. Fight smart ya. Iya, benar. Statement ini kalau saya membaca bahwa statement dari Angga ini bilang bahwa fight IQ dia lebih tinggi dari Denny Dava. Belum tentu dong, ketemu aja belum. Ya makanya besok kita buktikan. Ayo. Oke. Apa di sini kita pemanasan dulu dikit-dikit? Nanti. Nah, Kita debat dulu di sini ya. Debat nanti di arena hari itu Sabtu. ada klub 2 tuh. Ya. Nah, kalau dari Denny Dava melihat titik lemah dari Angga sendiri ada di mana tuh? Tadi kan ada sempat dibilang dari dagu ya. Iya. Nah, untuk skillnya itu dari mana tuh? Dari skillnya, saya rasa Mas Angga lengkap ya. Tapi yang saya lihat apa namanya speednya kurang. Speed? Ya. Speednya kurang ya? Iya. Saya lihat. Speednya kurang. Terus mengenai ini kan kita lihat beberapa pertarungan terakhir Angga tuh agak panasnya agak lambat ya? Iya. Nah, bagaimana dari tanggapan dari Denny ini? Apakah memang dia modelannya lambat panas atau apakah itu bisa dimanfaatkan gitu dari Denny? Mungkin saya bisa ngambil celah dari situ. Jadi pada saat dia lagi belum panas langsung di stut gitu. Tergantung juga. Langsung saya tubruk. Oh, langsung itu. Langsung itu. Oke. Ntar KO loh. Kebanyakan seorang striker yang bagus kalau ketemu seorang grappler dia akan ragu-ragu. Oh, ragu-ragu ya. Di Karena UFC dia pun sudah terbukti. udah terbukti. Iya, terbukti. Oh. Besok Dan Tapi bukan jangan saya bilang saya ini grappler yang bagus loh. Saya ini grappler yang lumayan dan striker yang lumayan wah, juga. lumayan. Terus yang bagus itu adalah fight IQ ya. Iya. Wah, luar biasa. dan jangan dipikir juga saya cuma hanya belajar striking saja. Saya Sekarang udah latihan grappling ya, submission-nya udah. dari awal sebenarnya. udah dari awal Sebenarnya ya? dari awal. Oh. Belajar Dan- jiu-jitsu itu tidak bisa sebulan 2 bulan. Nah. Siap. Itu kata-kata prop yang selalu merasuk dalam otak saya. Saya belajar jiu-jitsu itu 15 tahun. Dan saya mengikuti banyak kompetisi. Iya. Dan saya juga bisa jadi juara di situ. Iya. Saya lihat, saya jadi saksi. Ini dari sejak muda sampai sekarang saya ngelihat perkembangan dari karirnya dari nol sampai sekarang. Luar biasa. Mungkin gini, mungkin tekad saya bisa mengalahkan pengalaman Mas Oh. Angga mungkin. Pasti Tekad ya? itu, saya akan pastikan. Tekad semangat ya. Iya. Daya juang. Tekad dan semangat daya juang dan doa dari orang tua juga. Doa dari orang tua. Saya juga didoain soalnya. Ya agak naik dikit. Ya oke. ini turun soalnya. Oh. Ya. Oke, sama-sama didoain lah ya. Dua-duanya Iya, untuk iya, yang iya. terbaik buat Iya. pertandingan besok. Oke, ada statement terakhir untuk Angga nih, champion. Untuk Mas Angga ya latihan yang baik. Ntar kita sama-sama wake in-nya sama-sama in Nah, biar nggak ada kontroversial. Hmm. Di malam minggu juga untuk orang yang nonton nggak usah pacar-pacaran, datang ke One Pride Arena, kita nonton kita lah hancur-hancuran. Siapa yang bakal tidur, siapa yang bakal KO, siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah, siapa yang akan bertahan, siapa yang akan menjadi juara baru. Oke, kalau gitu ajak semua pendukung dari Denny. Ya, untuk pendukung saya dan pendukung Mas Angga juga jangan lupa saksikan kami di Gold Street Tech Solo di One Pride MMA. Kita akan hancur-hancuran. Siap? Sekarang Siap Angga dong. ajak pasukannya di Solo ini. Yang pasti pasukan saya kan 12 truk tuh. Wih, ya, luar biasa penuh nanti ya. Oke. Tenang kok. Mau 12 truk, 10 truk, 30 truk, yang di dalam kita berdua cuman. Wah, tetap ini dalam cuma 2 ya. Iya. Sama wasit 3 3. saya wasit. wasit ya. Iya. Ya pokoknya untuk semua pendukung teman-teman saya yang ada di Solo, terutama ya, karena kita kan diadainnya di Solo kan. Iya. Datang besok tanggal 11 hari Sabtu di Gor Sritek, kita ramaikan One Pride, kita buat benar-benar sangat meriah. Jadi One Pride tuh nggak salah milih Solo Wih. untuk jadi kota pertama Luar biasa. diadain acara ini. Jadi kita berikan benar-benar semangat kita buat MMA itu menjadi lebih terkenal dari sebelum-sebelumnya. Luar biasa. Oke, mantap. Kita mantap. Mau disampaikan ada lagi mau disampaikan? kita buat viral aja nih pertandingan. Kita buat trending topik. Training Boleh topik. dong. Iya, Oke, tropik harus lah itu gitu. harus ya. Oke, kalau gitu thank you. Oke. Thank you. Oke, yuk. Ya. Oke, sobat One Pride.
Kita sudah melihat bagaimana serunya debat mereka berdua. Dan jangan lupa pada tanggal 11 Februari 2023 di Gor Sritek Solo akan bertarung kedua petarung ini untuk memperebutkan sabuk di kelas lightweight. Ya. Dan saksikan hanya di Antv jam 10 malam. One Pride MMA untuk Indonesia.